Nah, kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri, gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Mengemukanya salah satu pesohor negeri, Aldi Taher, yang kedapatan nyalek lewat dua partai politik berbeda, juga di kamar kontestasi yang berbeda, sedikit tidaknya menghebohkan publik, sekaligus bikin pusing KPU. Aldi Taher diketahui telah dicalonkan menjadi bakal calon legislatif atau bacalek DPRD DKI Jakarta oleh Partai Bulan Bintang atau PBB. Namun, belakangan nama Aldi Taher juga didaftarkan sebagai bacalek DPR RI lewat Partai Perindo. Sebagai penyelenggara, KPU kemudian meminta Aldi Taher untuk sesegera mungkin memutuskan lewat partai mana dan mau berkontestasi di kamar mana dirinya akan maju. Ini pesan buat Aldi Taher. Yuk, bisa yuk, segera pilih, jangan bikin pusing kita semua. Fenomena Aldi Taher yang terjun ke dunia politik bukanlah hal baru. Sebelumnya, rekan-rekan artisnya pun telah lebih dulu merasakan indahnya dunia politik. Sebut saja Eko Hendro Purnomo atau lebih beken dikenal Eko Patrio. Berhasil duduk di Senayan, bahkan saat ini dipercaya sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Selanjutnya, Rieke Diah Pitaloka atau lebih dikenal dengan nama Oneng di serial Bajai Bajuri dari PDIP. Juga ada Dede Yusuf Macan Effendi yang sukses dilantik jadi anggota DPR RI lewat Partai Demokrat. Bisa dibilang hadirnya artis di dunia politik adalah garam yang harus ada di setiap memasak sayuran. Kalau kata Mbak Inul Daratista, tanpa artis dalam politik itu ibarat sayur tanpa garam, kurang enak dan kurang sedap. Bagi sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Nah, jelang pemilu 2024, empuknya kursi Senayan sepertinya masih memiliki daya tarik yang kuat untuk menggoda para pesohor negeri. Setelah seluruh partai politik menyerahkan bacaleknya ke KPU pada Minggu 14 Mei 2023, tercatat puluhan artis siap masuk ke gelanggang politik. Siapa saja mereka? Ini dia nama-nama pesohor negeri yang siap nyalek di pemilu 2024. Dari PDIP, ada Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Harvey Maleholo, Juniko Siahaan, Once Mekel, Lita Zain, Marcel Siahaan, Taufik Hidayat, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, Andre Hehanusa, dan Lucky Perdana. Dari Gerindra, ada nama Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, Ari Sihasale, Rahel Mariam, dan Jamal Mirdad. Golkar, ada Charles Bonar Sirait, ada Nurul Arifin, dan juga Teti Kadi. Keempat, Partai Amanat Nasional, ada Eko Patrio, Pasha Ungu, Opi Kumis, Eli Sugigi, Uya Kuya, Astrid Kuya, Desi Ratnasari, Verrel Bramasta, Primus Justisio, dan Tom Liwafa. Nasdem, ada Reza Artamevia, Coki Sitohang, dan Anissa Bahar. Di PKS ada Narji, kemudian di Hanura ada Beni Ramdhani, di PKB ada Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Arzetti Bilbina, Camelia Lubis, Zora Vidianata, dan Norman Kamaru. Di Partai Demokrat ada Dede Yusuf, Ingrid Kansil, Dina Lorenza, Emilia Contessa, dan Arumi Baksin. PSI, Giring Ganesa atau Giring Niji, ada Badai Krispatih, Mongol. Kemudian di Perindo ada Ustadz Yusuf Mansur, Prabu Revolusi, Aiman Wicaksono, Ratu Nabila, Dian Mirza, Tama S. Langkun, Ferry Kurnia Rizziansyah, Zizi Sihab, Vena Melinda, Vicky Prasetyo, Chef Arnold, hingga The Lord Aldi Taher. Wah, banyak sekali. Utamanya PDIP dan Perindo yang mengusung belasan nama populer untuk jadi bacaleknya di pemilu 2024. Tampaknya PDIP sangat serius untuk mengejar kemenangannya yang ketiga alias hat-trick di pemilu mendatang. Lantas Perindo juga tampak serius untuk sesegera mungkin lolos ke Senayan. Melihat fakta tersebut,
Perindo kelihatannya berharap banyak kepada artis-artis tersebut untuk mendulang suara untuk partai yang digawangi oleh Haritano, si pengusaha sukses. Melampaui parliamentary threshold atau PT sebesar 4% adalah syarat mutlak bagi partai politik untuk duduk di Senayan. Saya menduga cara ini adalah jalan pintas bagi partai politik untuk mengantongi suara dalam pemilu. Sekarang kita agak serius. Menurut Ramlan Surbakti, ideologi merupakan hal terpenting bagi partai politik. Setiap partai politik mesti memiliki ideologi yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu tetapi juga sebagai tujuan perjuangan dari partai politik. Namun dalam perkembangannya, partai politik modern masuk ke dalam kategori yang oleh Otto Kirchheimer diistilahkan sebagai catch-all party atau partai tangkap semua. Istilah catch-all party ini menunjuk kepada partai politik yang secara drastis mengurangi muatan ideologisnya dalam rangka memenuhi sebanyak mungkin jumlah pemilih dan memastikan kemenangan dalam pemilu. Partai yang masuk kategori catch-all party tidak lagi menjadikan ideologi sebagai platform dalam menentukan sikap politik, sehingga pusat-pusat kekuasaan dan kewenangan yang tersebar menjadikan pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan-keputusan politik, atau dapat dikatakan bahwa partai politik seperti ini hanya mengedepankan pragmatisme belaka. Jadi sampai sini sudah agak jelas kan? Well, bisa dibilang kalau perekrutan pesohor negeri oleh partai politik dengan dasar pertimbangan popularitas adalah salah satu bukti bahwa partai politik hanya mengedepankan pragmatisme dalam kontestasi pemilu 2024. Popularitas yang sudah dimiliki oleh artis-artis memudahkan partai politik dalam mengenalkan diri ke tengah masyarakat. Tingginya popularitas yang dimiliki oleh artis ini kemudian memberi dampak pada tingkat keterpilihan atau elektabilitas, juga berdampak pada suara partai politik. Perekrutan artis yang dapat dikatakan instan juga memperlihatkan bahwa dalam proses kaderisasinya, partai politik tidak lagi berfokus pada ideologi yang dipedomani. Partai politik justru menitik beratkan pada popularitas dan juga kekayaan. Kekayaan. Fakta ini kemudian menyadarkan kita semua bahwa partai politik hari ini sedang mengalami krisis dalam menjalani fungsinya sebagai sarana dalam melakukan rekrutmen politik yang kemudian berpedoman pada ideologi. Penyebabnya sudah jelas. Partai politik berlomba-lomba memperluas spektrum politiknya guna mendulang suara sebesar-besarnya. Tapi buat saya pribadi, artis boleh saja terjun ke dunia politik. Apalagi kalau melihat realita hari ini, tidak sedikit artis yang sukses dalam dunia penuh intrik ini. Sebenarnya rakyat harus menyoroti partai politiknya, karena idealnya partai politik harus teguh dengan spektrum ideologi yang dimilikinya. Melihat fenomena ini, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar.